Dan lebih pada sore hari ini kami mendapatkan kesempatan dan karunia untuk beribadah dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ada waktunya orang tidak bisa menemukan firman dan beribadah. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami ini. Dan kami akan gunakan sebaik-baiknya waktu ini Tuhan. Walaupun tidak banyak, walaupun dengan kendala dari sana dan sini, tapi kami bersyukur kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan hati kami Tuhan. Kami rendahkan diri kami di hadapan Engkau. Dan kami memohon supaya kami bersekutu dengan Engkau, dengan roh dan firman-Mu ya Tuhan. Dan malam ini kami berdoa, kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Jamahan-Mu kami rasakan Tuhan. Kekuatan yang baru atas kami semua ya Tuhan. Kemenangan yang baru, harapan yang baru atas kami semua Tuhan. Dan tantangan-tantangan yang baru untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Sebab itu kami berdoa, Tuhan mengampuni kami dengan kuasa dan anugerah, menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini temanya adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu terus mengupdate, perlu terus mengingat ya, bahwa kita punya tugas di tengah atau di dalam kehidupan ini. Kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan yang sedang menjalankan tugasnya Tuhan, sedang menjalankan rencananya Tuhan, sedang menjalankan kehendaknya Tuhan dan tujuan Tuhan untuk apa kita diciptakan. Dan kita harus selalu tanya, harus selalu ingat, harus selalu renungkan, jangan sampai kita missing, jangan sampai kita menyimpang, jangan sampai kita belok atau tidak fokus kepada rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi kita perlu mensyukuri pada hari ini kita masih hidup. Amin. Kalau ada orang di sebelah kanan dan kiri saudara, kita katakan kita bersyukur kita masih hidup. Amin. Bilang sama anaknya, bilang sama orang tua, bilang sama kakak, bilang sama adik, kita bersyukur kita masih hidup. Karena hidup adalah Kristus. Karena hidup kita adalah untuk Kristus. Kalau udah mati, semuanya sudah selesai. Ya, memang juga merupakan sebuah keuntungan, tapi kita tidak melakukan apa-apa lagi. Ya. Dan sekarang kita diizinkan masih bernafas, walaupun ada ancaman ya, virus corona COVID-19, ternyata terbukti kita masih bernafas, kita bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan untuk hal itu. Atau mungkin kita juga sedang sakit kritis ya. Kayak saya masuk dalam kategori memiliki sebuah sakit kritis, gagal ginjal yang bisa mati kapan aja. Ada yang kanker, ada yang jantung, ada yang hatinya dan sebagainya. Tapi bersyukur hari ini kita masih hidup. Amin. Saya perlu bersyukur kepada Tuhan. Saya masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa berbicara, masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan.
Nah, terus kita renungkan apa arti kehidupan ini. Kenapa kita diizinkan hidup walaupun kita sekarat, walaupun kita banyak penyakitnya, walaupun kita sedang terancam dengan pandemi, tapi kita diizinkan hidup. Kita diizinkan tidak mati, masih mempunyai kehidupan, masih mempunyai nafas kehidupan. Itu artinya buat Allah dan kita sendiri adalah kita sedang melakukan panggilan Tuhan. Satu-satunya alasan kenapa kita masih hidup, karena Tuhan masih ingin kita menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Saya beberapa kali nyaris mati. Pernah mau tertabrak kereta. Tiba-tiba nyebrang kereta, tahu-tahu ada kereta. Tapi seperti ada orang yang mendorong, saya tahu itu malaikat Tuhan. Dan saya tidak jadi mati. Pernah naik pesawat. Ya, pilotnya kena serangan jantung, pesawatnya menukik, turun ke bawah, lalu diganti seorang pilot yang lain. Tapi pilot itu bukan co-pilot, tapi pilot itu adalah penumpang, ya, yang membantu menyeberang. Nah, jadi berkali-kali kami nyaris mati, buktikan bahwa saya masih diizinkan hidup. 5 tahun saya mengalami gagal ginjal dan berapa kali kehilangan harapan, berapa kali putus asa dengan problem penyakitnya, berapa kali juga nyaris mati dengan situasi-situasi tertentu. Tapi nyatanya Tuhan masih menginginkan saya hidup. Dan saya tahu dan saya clear, saya pribadi, karena Tuhan ingin supaya saya menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Dan siapapun yang masih diizinkan hidup, ketahuilah bahwa Tuhan ingin supaya rencananya digenapi atas hidup saudara. Amin. Itu alasannya. Bukan alasan yang lain. Supaya kamu kaya dulu, supaya kamu berkeluarga dulu, supaya kamu bekerja dan jadi bos dulu. Bukan. Supaya kamu menggenapi rencana Tuhan atas hidup saudara. Amin. Jadi Allah memandang orang ini masih layak hidup, masih harus hidup, karena dia harus menggenapi rencana Tuhan. Saya pun sebagai pribadi yang mengerti kebenaran ini akan berkata kepada Tuhan, jangan biarkan saya mati sebelum saya menggenapi rencana Tuhan, sebelum saya menggenapi panggilan Tuhan atas hidup saya. Karena panggilan Allah adalah buat saya harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Amin. Jadi itulah arti kehidupan. Dalam Efesus dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan yang kita akan baca bersama-sama juga kita akan temukan hal serupa. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Menghakimi orang yang hidup atau yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, bagi hoax, bagi omong kosong. Darahku sudah mulai dicurahkan sehingga sebagai persembahan, dan saat kematianku
sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ayat ini berbicara kepada kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk apa kita hidup. Dikatakan ada di sini, beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran-ajaran sehat. Inilah gunanya kita hidup. Kita hidup untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan, memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik, menegur, menasihati, tapi dengan kesabaran. Ya, artinya kita melakukan pekerjaan baik. Artinya kita sedang menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan menginginkan tidak ada satu orang pun binasa. Tuhan menginginkan semua orang percaya, semua orang menjadi percaya dan diselamatkan. Tuhan menginginkan tidak ada yang dicuri, tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang dibinasakan, tapi semua orang menerima hidup, dan hidup itu dengan segala kelimpahan. Tuhan menginginkan surga penuh, neraka kosong. Amin. Dan saat ini masih bekerja. Dan saat-saat ini bahkan adalah saat-saat yang terakhir. Dan saat-saat ini adalah saat-saat anugerah yang besar, kasih karunia yang besar, di mana ada banyak orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya bisa sebut itu adalah hari-hari kegerakan, hari-hari kebangunan rohani, hari-hari revival, di mana Tuhan bekerja sangat luar biasa. Sehingga dengan berita sedikit saja orang percaya, bertobat, menerima Tuhan, meninggalkan dosanya. Jadi di hari-hari ini justru kita harus lebih intens. Di hari-hari ini kita juga harus lebih banyak memberikan waktu kita untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Lebih banyak kita memberitakan Injil, lebih banyak kita memberitakan kabar baik, lebih banyak kita memberitakan tentang keselamatan, lebih banyak kita menjadi saksi-saksi Kristus. Jangan buang-buang waktu kita. Jangan buang-buang energi kita untuk hal yang penting. Ada banyak yang akan menarik kita. Ada dari fokus kita untuk menggenapi panggilan Tuhan. Ada pekerjaan, ada keluarga, bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh berkeluarga. Ada juga bisnis, bukan tidak boleh berbisnis, tapi bekerja, berkeluarga, berbisnis, dan semua apapun yang kita butuhkan adalah untuk membawa orang kepada Tuhan. Amin. Untuk membawa orang kepada pertobatan, untuk membawa orang kepada keselamatan, untuk mengambil mereka dan membawa mereka dan menghantarkan mereka kepada Yesus Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Seperti dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaanlah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita hidup. Itulah arti. Jadi menggenapi panggilan Tuhan adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa ditunda-tunda. Kita tidak bilang, kita tidak boleh bilang nanti kalau saya sudah berhasil dalam pekerjaan saya melayani Tuhan. Kita tidak boleh bilang kalau saya sudah berkeluarga, punya anak banyak, saya akan melayani Tuhan. Kita tidak boleh bilang kalau saya sudah kaya, kita bilang kita akan melayani Tuhan. Saya katakan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mulai dari sekarang. Karena ketika kita kaya,
Ketika kita dalam berkeluarga punya masalah yang lain, nanti nego lagi dengan Tuhan, argumen lagi dengan Tuhan. Itulah kelicikan hati kita yang dipengaruhi dengan iblis. Oleh karena itu, genapi panggilan Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakan di dalam menggenapi bagian-bagian dalam panggilan Tuhan, tadi dikatakan dan 2 Timotius tadi bahwa dia telah mencapai garis akhir. Itu berarti kita juga harus mencapai garis akhir dan mempunyai keyakinan di dalam roh kita bahwa kita sudah selesai. Jadi arti kehidupan kita menggenapi panggilan Tuhan dan mencapai garis akhir. Yang percaya katakan amin. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin share sedikit mengenai proses penggenapan panggilan Tuhan untuk mencapai garis akhir. Yang pertama, yang 5 tadi saya ulang ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Proses penggenapan panggilan Tuhan mencapai garis akhir dan bisa mencapai garis akhir karena memulai sama mengakhir itu sama pentingnya. Memulai bagus, tapi tidak bisa mengakhiri tidak bagus. Kalau kita sudah memulai, kita harus bisa mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi prosesnya yang pertama banyak masalah, karena ada banyak tantangan, karena ada banyak hambatan, karena ada banyak godaan, ada banyak sekali lagi raksasa-raksasa, ada pintu-pintu tembaga, ada palang-palang besi, ada gunung-gunung besar yang menghalangi kita untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Dan kita katakan kuasai dirimu dalam segala hal. Menguasai berarti kita memposisikan diri kita bersama-sama dengan Allah. Kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu dunia. Kita tidak dikendalikan oleh pikiran kita, tapi sebaliknya kita dikendalikan oleh Allah. Kita dikendalikan oleh Yesus sendiri. Pikiran kita adalah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokus kita adalah fokus Roh Kudus, kuasa Roh, bukan kedagingan. Saya percaya jika kita menguasai diri kita dalam segala hal di dalam Kristus, di dalam Allah, maka kita akan lewati semua pencobaan itu. Maka kita akan lewati semua tantangan itu. Maka kita akan lewati karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Menguasai diri berarti kita menggunakan otoritas Tuhan untuk mengatur diri kita, untuk mengatur keadaan, untuk mengatur segala sesuatu, untuk menciptakan segala sesuatu, untuk membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin. Untuk menghidupkan yang mati dan seterusnya. Kuasai dirimu dalam segala hal. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah putus asa dan jangan pernah berpaling dan jangan pernah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Karena ini sebuah karunia dan anugerah Tuhan yang besar atas kita semua. Pastikan kita menguasai diri kita di dalam roh Allah, di dalam kekuatan roh Allah. Ada kuasa di dalam diri kita, itu kuasa Allah. Ada kuasa dalam perkataan kita, ada kuasa dalam tangan kita, ada kuasa di dalam langkah-langkah kita, itu kuasa Allah. Jadi yang diri kita bawakan, tetapi yang Allah kita atasi. Kita mengikuti kuasa Allah. Yang kedua, sabarlah menderita. Dalam proses pengenapan panggilan, ya sekali lagi kita akan digojok dengan berbagai masalah, diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai masalah, entah itu penyakit, entah itu ekonomi, entah itu masalah penolakan, masalah harga diri, masalah semuanya ya, keluarga, pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Dan Alkitab mengatakan sabarlah kalau dalam situasi itu kita menderita. Kalau dalam situasi itu kita mengalami kesusahan.
kita sedang kekurangan mungkin, ya, tidak bisa membeli sesuatu, tapi Allah mau pastikan Bapak Ibu kasih Tuhan, cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Tuhan pastikan sesusah-susahnya kita bisa makan. Amin. Sesusah-susahnya kita bisa jalan. Sesusah-susahnya kita bisa memberi. Itu dahsyatnya Tuhan. Karena keterpurukan atau kejatuhan anak Tuhan tidak akan pernah sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Selalu ada yang bisa dikerjakan. Selalu ada yang bisa memberi harapan. Selalu ada yang memberikan kekuatan, yaitu Yesus Kristus. Jadi sabarlah dan sabarlah dan sabarlah. Kalau kita nggak sabar, kita akan marah dengan keadaan. Kita akan berteriak, kita akan kecewa, kita akan putus asa. Dan memang itu sepertinya wajar. Dan itu juga pernah saya alami kadang-kadang, waduh, berat sekali pergumulan yang saya hadapi, pencobaan yang saya hadapi, rasanya nggak kuat. Tapi ingat, ketika berkata rasanya nggak kuat, pada saat itu firman Tuhan muncul. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan. Amin. Pencobaan itu selalu under, di bawah. Masalah itu selalu under, di bawah kekuatan. Kekuatanmu lebih besar, harapanmu lebih luar biasa. Karena kita ada di dalam Kristus. Sabarlah menderita. Sabarlah. Karena penderitaan yang kita alami tidak lama. Namanya juga penderitaan. Itu merupakan keadaan yang diizinkan Tuhan. Bisa merupakan pengujian. Bisa merupakan pencobaan. Tetapi kita katakan, jika engkau tahan uji, kita akan berkemenangan. Dan kita akan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 3 dikatakan, yang ketiga dalam proses pengenapan panggilan, selain kuasa dirimu dan sabar menderita, yang ketiga lakukan terus. Kita tadi katakan lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan. Jadi lakukan terus, jangan pernah berhenti. Berhenti merupakan penurunan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Berhenti merupakan demonstrasi atau menunjukkan kita ini nggak kuat. Kita punya mental yang lemah. Ya. Tapi sebenarnya kita tidak seperti itu. Kita adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Kita adalah tentara-tentara Allah. Lebih baik, apa kata mutunya tentara RPKD, pulang nama daripada apa? Lebih baik pulang nama daripada mundur di medan peperangan, kurang lebih begitu ya. Jadi tidak ada kata mundur. Amin. Tentara saja bisa mengatakan demikian. Tentara untuk negara. Kita ini tentara untuk kerajaan Allah. Nggak cocok kalau kita mundur. Kita harus katakan maju terus sampai pantang mundur sampai kita memenangkan peperangan itu. Inilah prosesnya. Lakukan terus. Mulai dengan perkara-perkara yang kecil. Nanti Tuhan berikan perkara yang besar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Kalau terus kita setia dalam perkara besar, Tuhan kasih yang lebih besar lagi. Terus sampai perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan, kata kuncinya, jangan pernah berhenti dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, hambatan boleh ada, tapi kita dapat terobos semuanya itu bersama-sama dengan kekuatan Allah. Karena Alkitab katakan, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi jangan pernah takut dengan situasi-situasi yang buruk sekalipun di dalam kehidupan kita. Kita tetap harus punya mental
seorang pemenang. Amin. Seorang pemenang, seorang pahlawan. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang harus ditaruh dalam loh hati kita, di dalam pikiran kita. Tunaikanlah tugas pelayanmu, selesaikanlah, genapilah pelayananmu dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan kalau kita sudah sampai di posisi itu, maka kita akan menangkap sebuah sinyal dari Tuhan, sudah selesai. Dan maka kita juga akan mendengar suara Bapa memanggil kita untuk pulang, karena kita sudah menunaikan tugas pelayanan. Inilah mental kita, inilah komitmen kita, inilah perjuangan kita. Jadi kita tidak akan mau pulang ke rumah Bapa sebelum menunaikan tugas pelayanan. Minta kepada Tuhan, Tuhan terus berikan kehidupan dan kekuatan sampai aku menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Walaupun kita dalam mengerjakan yang terseok-seok, ya, tersakit-sakit, menderita, susah sekali, tapi tetaplah kita punya mental untuk menunaikan tugas pelayanan kita, tugas pekerjaan kita. Walaupun Yesus mengalami itu. Jadi soal kehidupan dan menunaikan itu bukan bicara umur. Ya, mungkin 33 tahun seperti Yesus kita sudah menyelesaikan tugas panggilan. Mungkin 44, mungkin 50, mungkin 60, mungkin 70. Tidak penting berapa lama kamu hidup. Yang penting adalah apakah engkau sudah menunaikan tugas saya. Tidak penting berapa aktivitas kamu. Yang penting adalah apa arti aktivitas kamu untuk kerajaannya dan banyak orang. Tapi kalau kita punya mental dan punya hati untuk menunaikan tugas pelayanan kita, saya percaya kita semua akan bersama-sama pulang ke rumah Bapa dengan status dan sudah selesai. Sama seperti Yesus, sudah selesai. Paulus mengatakan juga sudah selesai. Timotius mengatakan waktuku sudah tiba, aku telah mencapai garis. Inilah menjadi kerinduan kita bersama. Kembali ke tema, saya ingatkan sekali lagi, dengarkanlah telingamu, terimalah dengan hatimu, tunaikanlah tugas pelayanan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.